Ya, selamat malam teman-teman semua. Shalom. Malam. Malam. Shalom. Apa kabarnya nih? Udah lama Wah. nih gak ketemu kita. Luar biasa. Pada sehat-sehat kan ya? Tidak. Kalau Jojo kenapa? Ya udah kalau gitu kita langsung mulai aja yuk ibadahnya. Ya, Sebelumnya kita saat teduh masing-masing terlebih dahulu. Dipersilahkan. Selesai. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita angkat nyanyi lagu pujian pembuka, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku datang. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku datang. Hai mari datanglah Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Tuhan Yesus, selamat malam ya Roh Kudus. Tuhan, kami berkumpul kembali di sini ya Tuhan, di ruang Zoom pada hari ini ya Tuhan, melaksanakan ibadah pemuda remaja ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau mau sertai ibadah pada hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan kiranya Kau juga mau mengetuk pintu teman-teman kami yang masih berhalangan hadir ya Tuhan. Kiranya Kau juga mau menjaga, melindungi, menyertai mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan juga kami mengucap syukur ya Tuhan atas masih diberikannya nafas kehidupannya daripadamu, masih merasakan sukacita ya Tuhan yang daripadamu saja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat hanya daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman, kita angkat lagu pujian Tenang Bersamamu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, Ya, dipersilakan Bung Duta. Ya, Abdi ya. Abdi. Kan Duta ya. Salah. Bertukar ya, guys ya. Oke. Salah server. Ya. Oke. Rekan-rekan pemuda remaja, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersaat teduh, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Allah yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur ya Tuhan atas malam minggu ini ya Tuhan, malam yang boleh Kau berikan kepada kami, untuk kami dapat bersekutu bersama dan juga membaca, merenungkan, serta memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kiranya setiap kami yang hadir di dalam room virtual Zoom ini ya Tuhan, walaupun begitu, namun kami yakin dan percaya bahwa diri-Mu hadir di setiap hati kami, di setiap tempat kami berada. Ya Allah Bapa, berkatilah pikiran dan hati kami, agar kami ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu,
kami dapat melakukan setiap firman-Mu dan menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, kiranya Engkau sertai dan juga bimbinglah kami. Engkau sucikan juga pikiran dan hati kami, sehingga apapun yang kami baca dan kami renungkan dapat menjadi jalan kehidupan, jalan terang menuju diri-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus telah berdoa. Amin. Ya, ini saya dari tadi doa nggak ada yang nge-lag ya. Halo, halo. Aman ya? Atau nge-lag ini? Aman, Bung. Halo, halo. Ini saya nge-lag ya? Iya kayaknya. Masuk kok tapi nge-lag dikit. Bentar ya, saya ganti koneksi dulu. Keluar ya, Bung Abdi ya? Iya Bung, keluar. Bentar, sabar. Udah, close. Iya. Ini udah masih nge-lag nggak? Udah, enggak kok. Aman, Bung, aman. Masuk. Aman. Aman ya? Oke. Udah aman ya? Mohon maaf sekali atas gangguannya. Iya. Ya. Ini masih nge-lag nggak? Masih nge-lag? Waduh. Dikit Bung. Di saya ini ngadet sekali. Ya, udah aman ya? Seharusnya sih aman nih. Oke, udah ya. Ya, mari rekan-rekan pemuda remaja, mari kita buka Alkitab kita dari Markus ya. Dari kitab Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan yang ke-30. Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perempuan Sirofenisia yang Percaya. Ya. Saya akan membacakannya untuk kita semua ya. Markus 7 ayat 24 sampai dengan yang ke-30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak.
Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Sedang setan itu sudah, ya berbahagialah mereka yang membaca dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, rekan-rekan pemuda dan remaja, perjalanan iman itu kalau bisa diandai kata itu, kalau menurut saya secara pribadi itu sama kayak naik gunung gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kita naik gunung itu ada proses dan juga banyak rintangan yang ini by the way ya, by the way busway ini ada yang udah pernah naik gunung belum? Kalau ada yang udah pernah coba angkat tangan. Belum pernah? Ada yang udah pernah? Mas Denny udah pernah, Mas Denny? Udah? Oh, udah. Naik gunung apa, Mas? Merbabu ke Rinjani. Waduh, udah levelnya udah tinggi kalau merbabu ya. Merbabu itu apa lagi nih? Rinjani. Oh, Rinjani. Wah, ini udah kelas kakap lah. Udah ngerti, udah paham betul lah kalau udah merbabu gitu. Ada lagi yang lain yang udah pernah naik gunung. Gunung Tangkuban Perahu tidak termasuk ya, karena Gunung Tangkuban Perahu itu naik mobil bisa naik sampai puncak ya. Ini yang harus apa namanya pakai kaki gitu sampai puncak. Ada yang udah pernah naik gunung? Selain Mas Denny, mungkin ada yang mau naik gunung gitu ya. Ada yang pengen lah, ada yang pengen. Kalau yang pengen coba angkat tangannya gitu, yang buka kamera gitu. Oh ada, Mas Gali, Mas Jonathan, wah penasaran lah ya. Nah, biasanya ini buat para kalau yang mau naik gunung gitu ya, ataupun yang belum tahu gitu. Kalau naik gunung itu sebetulnya banyak banget rintangannya. Nanti kalau misalnya lagi naik gunung di tengah treknya hujan, wah itu repot banget itu. Habis itu makanan dan minum yang kurang, tiba-tiba terus kalau biasanya kita di dataran rendah, kita mau mendaki jalan jauh, di gunung itu datarannya tinggi, nggak biasa gitu. Jadi bisa namanya engap jalannya. Nah itu nggak mudah teman-teman. Banyak rintangan yang perlu dihindari, maka dari itu kita perlu mempersiapkan. Kalau misalnya hujan, kita yang namanya perlu nyiapin namanya jas hujan gitu ya. Kalau payung nggak mungkin gitu ya. Mungkin sih, cuman maksudnya lebih masuk akal jas hujan gitu. Apa naik gunung gini-gini mau payung gitu, udah capek hidung, tas udah berat gitu kan. Kalau makanan juga perlu disediain gitu ya. Makanan dan minum yang cukup, dan juga tahu diri gitu ya. Udah tahu naik gunungnya berapa hari gitu, jangan habisin di hari pertama gitu kan. Lalu juga perlu namanya olahraga gitu ya. Ngebiasain diri olahraga kecil-kecilan, jalan, jantungnya dicoba dilatih dulu supaya nanti begitu naik gunung itu adalah namanya nggak terlalu kerasa capek banget gitu ya. Nah, kalau bagi saya secara pribadi melihat masalah terbesar dan juga masalah yang terutama dalam menuju puncak gunung itu adalah bagaimana ketika seorang pendaki itu hilang namanya pengharapan dan juga semangat. Nah, teman-teman, biasanya ini kalau mungkin Mas Denny ngerti banget nih kalau misalnya nanjaknya itu berkelompok gitu ya. Ada namanya satu teman gitu udah males. Nah, itu mempengaruhi satu kelompok gitu. Misalnya satu kelompok ada 7 orang nih. 2 orang itu udah ngerasa capek, udah ngerasa nggak mau ke puncak. Biasanya 7 orang itu nggak bakal naik ke puncak gitu. Pasti balik lagi turun. Gitu. Nah itu tantangan yang paling itu masih bisa lah dengan istirahat gitu ya. Tapi kalau namanya udah hilang pengharapan dan juga hilang namanya semangat, wah udah kelar. Gak bakal nyampe ke puncak gitu. Namanya kalau orang gunung kalau misalnya udah nggak niat, susah lah gitu kalau mau sampai ke puncak. Nah teman-teman, salah satu tokoh namanya Paul Dispold ini pernah berbicara namanya adversity of caution. Nah mungkin kalau orang psikologi ngerti banget nih. Jadi maksudnya adversity of caution itu adalah bagaimana dia mengemukakan membicarakan tentang namanya kecerdasan dalam bertahan hidup gitu teman-teman. Nah, jadi kalau orang menghadapi suatu masalah itu ada tipenya. Biasanya ada 3 tipe. Tipe pertama yaitu quitters. Quitters ya, biasa kalau quitters itu artinya bagaimana orang ketika bertemu masalah dia itu maunya aduh aku kayaknya quitters lah gini.
Aku nggak mau menghadapi masalah, aku maunya menghindari gitu ya. Quitters orang pertama itu, jadi ketika ada suatu masalah, ada suatu namanya pergumulan, ada suatu namanya konflik, dia lebih baik berhenti dan juga menyerah. Lalu yang tipe kedua itu ada namanya campers. Campers itu orang yang sukanya bertahan gitu ya. Orang merasanya gampang puas, orang merasanya nggak terlalu suka banyak tantangan, udahlah hidup saya begini-gini aja. Campers orang sukanya kalau dalam naik gunung terus kayak bertenda terus gitu loh. Sukanya menikmati hidup. Aduh, aku anak indie, Pak. Aku sukanya bersantai-santai, nikmatin kopi, ngeliatin senja, hujan, nah gitu. Orang campers gitu kan. Contohnya. Gitu. Lalu yang paling terakhir adalah 3 tipe adversity of question ini dikemukakan oleh Paul D. Stoltz ini. Ini menarik bagaimana ada tipe yang ketiga itu climbers. Orang yang mendaki, climb gitu ya. Bagaimana kecerdasan dalam bertahannya adalah ketika suatu masalah ataupun suatu konflik hadir atau ada di depan orang tipe climbers ini, dia akan terus mendaki, dia akan terus menghadapi gitu. Dia nggak bakal quit, dia nggak bakal menghindari masalah tersebut, tapi berani dan juga tetap bertahan dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, teman-teman, kalau di dalam kehidupan kita ini, kita mungkin mulai berpikir atau mungkin menyadari saya tipe apa ya, bisa quitters, bisa climbers, atau mungkin bisa campers ya. Kalau misalnya orang quitters kalau bertemu masalah, konflik, aduh, aku ada masalah nih sama anak pemuda di KP Cakung, aduh, menjadi malas ke gereja nih, wah ada gitu, di gereja lain ada gitu. Saya juga pernah ketemu orang kayak gitu, masalah konflik, pindah gereja, ada. Masalah ketemu konflik ini gara-gara berantem soal wah kayaknya bagus pemuda ini beli ini buat komisi kita gini, nggak disetujuin, pindah gereja gitu. Ada yang kayak gitu. Ataupun orang campers gitu. Orang misalnya kayak ada beberapa gereja yang melihat bahwa gereja itu nggak usah berinovasi banyak-banyak lah, buat apa juga gitu ya. Begini aja udah bagus kok gitu. Jadi gampang nyaman, gampang puas, jadi nggak mau membuat suatu perubahan untuk lebih baik lagi. Nah, teman-teman, demikianlah begitu tipe-tipe orang dalam adversity of question. Jadi bagaimana orang bertahan hidup. Nah, teman-teman, di dalam teks yang sudah kita baca tadi tentang perempuan Syro-Fenisia yang percaya adalah memiliki salah satu tipe dari tipe orang bertahan tadi. Nah, temanya pada hari ini adalah tetap tabah di dalam berpengharapan. Tabah sendiri deh. Tabah itu kalau misalnya saya dulu kecil melihat sinetron gitu ya, tetap tabah ya, istighfar apa gitu ya. Wah, itu sering banget keluar itu kalau kita nonton sinetronnya. Tabah gitu. Tapi kadang-kadang tabah sendiri apa kayak Nrimo atau misalnya tabah itu kayak apa sih? Kalau di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya tetap kuat dan juga berani dalam menjalani cobaan dan juga kesulitan. Berarti tabah di sini bukanlah quitters, teman-teman. Tabah di sini yaitu orang yang tabah yang tetap climbing gitu, tetap menghadapi suatu masalah. Nah, tabah di sini juga dapat kita temukan, dapat kita rasakan di dalam perbuatan perempuan Syro-Fenisia, teman-teman. Ya, jadi teks yang kita bacakan menceritakan bagaimana Yesus ini ceritanya lagi mau ngungsi ya. Ngungsi itu kayak mau hiatus lah, hiatus apa nih ya? Kayak mau beristirahat gitu ya, nggak mau ketemu baik orang, pokoknya menyendiri lah. Ibarat orang dari Cakung mau menyendiri ke Tambun, misalnya. Wah, jauh kan? Nah, tapi di Tambun orang ada yang kenal Yesus nih di daerah Tirus itu. Karena beritanya gampang sebar luas gitu ya, mungkin teman itu udah ada namanya viral-viral, wah Yesus lagi di Tambun nih, nah, mungkin kayak gitu ya, viral gitu. Nah, lalu perempuan Syro-Fenisia ini mau bertemu. Ini ceritanya begitu. Nah, namun yang menarik adalah bagaimana kalau kita melihat ayat reaksi Yesus, yaitu ayat di 27. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa ini maksudnya gitu?
Kata anjing sendiri dari zaman dahulu sebetulnya konotasinya udah jelek ya, nggak cuma di zaman sekarang aja. Dulu waktu aku kecil ngebaca ayat ini juga kaget gitu kan. Oh Yesus nih kayak memaki perempuan ini kayak anjing gitu kan. Kalau misalnya orang awam melihat ayat ini mungkin juga agak bingung. Oh anjing ini disamakan dengan perempuan Sirofenisia. Apa maksudnya sih? Apa sih maksudnya Yesus kok menyamakan perempuan ini dengan anjing? Mungkin kata-katanya Yesus terasa kayak kasar gitu ya, ataupun menolak gitu. Latar belakangnya sendiri kalau anjing itu Yunani dan Yahudi itu kan sangat berbeda. Bagaimana orang Yahudi itu berpikir bahwa anjing ini haram, masuk rumah aja nggak boleh gitu. Tapi kalau menurut orang Yunani gitu ya, perempuan Sirofenisia ini kan orang Yunani gitu ya. Bagaimana kalau orang Yunani mungkin kayak orang zaman sekarang yang punya anjing gitu, ada yang punya anjing nggak di rumah atau yang pernah punya ngerasa anjing gitu ya, pernah merasa punya anjing gitu. Jadi kalau misalnya ada anjing di rumah gitu mau makan, oh ada sisa nih tulang kasih gitu. Beli McD, KFC ada tulangnya, udahlah kasih gitu kan. Kita manusia nggak mungkin makan tulang kan, gitu kan. Kita kan nggak mungkin makan yang keras-keras itu kan, biasanya dikasih anjing karena mereka juga suka kan. Sisa-sisa terakhir pun dimakan gitu. Nah, perempuan Sirofenisia ini memang mungkin nggak ngerti gitu kalau anjing itu haram di Yahudi, tapi mereka terbiasa dengan anjing yang makan di dalam rumah. Ketika orang Yunani makan gitu di meja makan ada anjing di bawahnya itu biasa gitu. Nah, Yesus sendiri memakai ungkapan ini di ayat 7 sesuai dengan konteksnya, berbicara kepada perempuan Sirofenisia sesuai dengan konteks Yunani gitu, di mana ada anjing makan gitu di dalam lingkungan meja makan gitu. Ya, jadi gampangnya begini. Jadi teman-teman ayat ini sebenarnya agak tricky tetapi menarik untuk kalau misalnya kita dalami lebih dalam gitu ya. Jadi apa maksudnya gitu? Apakah Yesus mau menghina gitu perempuan ini? Jadi tanggapannya itu sebetulnya menarik teman-teman. Jadi kita berandai-andai aja. Misalnya gitu ya. Orang tua ini kan dibilang patutlah memberi makan kepada anjing dulu daripada ngasih makan ke anjing dulu daripada ngasih ke anaknya gitu. Ya benar juga gitu kan. Pasti orang tua bakal ngasih makanan itu kepada anaknya dulu gitu. Tapi anjing bakal terus nyari makanan yang jatuh atau nyari makanan sisa lah ibarat gitu. Nah, diandaikan adalah orang tua ini sebagai bapak, Allah bapak, anak ini sebagai orang Israel. Jadi bapak yang mengasihi orang Israel pasti memberikan yang terbaik dulu bagi anaknya. Seperti yang kita tahu dan kita pahami dari dulu, ya kita diceritakan bahwa Israel itu ibarat bangsa pilihan, bangsa yang dianggap sebagai anaknya Allah gitu ya. Sehingga Allah mau memberi yang terbaik dulu pada anaknya bangsa Israel dengan memberikan Yesus nih. Yesus yang ibarat sebagai roti hidup nih yang diberikan kepada bangsa Israel dulu nih. Nah, gitu. Sampai sini kalau udah ngerti sampai sini berarti emang bangsa Israel tuh berarti sebagai anak nih, udah dikasih yang terbaik nih dari orang tuanya, dikasih yang terbaik nih dari bapaknya. Tetapi seringkali bangsa Israel itu bebal, nggak mau nurut. Bangsa Israel itu nggak mau namanya percaya dengan Yesus gitu. Sehingga anjing di sini yang dianggap sebagai bangsa lain, bangsa yang di luar Israel pun akan memakan sisa-sisa yang diterima dari anaknya itu bangsa Israel. Jadi ibarat itu orang Sirofenisia ini memang bukan bangsa yang terpilih. Perempuan Sirofenisia ini yang orang Yunani emang dianggap sebagai anjing. Dia mau bahkan dia sendiri mau menganggap dirinya anjing loh kalau misalnya kita lihat di ayat 28 gitu. Benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja itu juga akan makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak. Jadi walaupun bangsa Israel menolak nih keselamatan yang udah diberikan dari Bapa kepada melalui Yesus kepada bangsa Israel sebagai anak menolak, tentu akan diambil oleh bangsa lain. Berita keselamatan yang diberikan khususnya tadinya khusus untuk bangsa Israel, tetapi malah bangsa Israel menolak, perempuan Sirofenisia ini bangsa lain juga akan menerimanya gitu ya. Sehingga bisa kita lihat bahwa di ending
ceritanya ini ketika perempuan Syrovenesia ini walaupun dianggap anjing, walaupun direndahkan dengan bangsa lain, tetapi dia tetap terus tabah, dia tetap terus mau berpegang pada imannya. Sehingga hal itu membuahkan keselamatan bagi dirinya sendiri dan juga kesembuhan bagi anaknya. Yang akhirnya di ending of story-nya, anaknya itu sembuh, roh jahatnya itu udah hilang. Ya. Nah, teman-teman, bagaimana ketika kita melihat ayat ini banyak hal yang menarik, bagaimana kita bisa bercontoh dari perempuan Syrovenesia ini yang tetap bertabah di dalam pengharapan. Bagaimana kita melihat sisi climbers, kita melihat sisi bagaimana perempuan ini walaupun direndahkan tadinya, walaupun dianggap sebagai bangsa luar gitu, tetapi keimanan yang dilakukan oleh perempuan Syrovenesia ini membuahkan hasil yang terbaik bagi dirinya dan juga keluarganya. Karena imannya itu dan juga karena perbuatannya, maka anak perempuannya juga bisa sembuh. Ia ditolak, sempat ditolak, namun ia tetap berusaha gitu ya. Kalau misalnya bangsa perempuan Syrovenesia ini ditolak, ngapain? Biarlah anak-anak kenyang dahulu, nggak patut nih roti ini disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Coba kalau misalnya perempuan Syrovenesia ini merasa, kok dia menyerang saya gitu. Wah, kok dia merasa ngedown gitu ya. Dia merasa kalau dia direndahkan gitu ya. Kalau misalnya dia merasa seperti itu, nggak bakal sembuh anaknya. Bisa aja gitu ya. Namun teman-teman, apa yang dia lakukan justru kebalikannya. Dia mau terus tetap berusaha. Dia mau terus berusaha dan juga meyakinkan Yesus atas imannya. Sehingga perempuannya pun tetap sembuh. Itulah ketabahan. Seperti tadi, tetap melawan, tetap ketika ada konflik, dia tetap menghadapinya. Tidak quit, tidak menghindari hal konflik tersebut. Sama kayak naik gunung gitu ya. Ketika di tengah perjalanan iman gitu ya, di tengah prosesnya hidup ini, waduh susah gitu ya. Waduh besok ini saya mau masuk universitas ini nih. Tapi udah kena mental dulu. Susah kalau kayak gitu. Nggak mau mencoba gitu kan. Aku mau masuk kuliah ini nih, perguruan tinggi negeri. Nggak lolos, yang kalau dari rapat itu, SNPTN. Harus ikut SBM. Waduh saingannya berapa juta ribu misalnya gitu. Udah mikir udah kena mental dulu, ya susah gitu. Kalau misalnya kita nggak tabah gitu, kita nggak menghadapi masalah tersebut, ya susah. Nggak mau maju lah ibarat. Jadinya bukannya maju malah mundur. Aduh, udahlah. Nyari yang lain aja deh. Nah, itu susah, teman-teman. Bagaimana kalau misalnya dalam kehidupan percintaan gitu ya. Saya mau mendapatkan hati dia, tetapi saingannya ini orang-orang hebat. Waduh, saya nggak bisa dapetinnya kayaknya. Wah, itu mah susah. Ibarat udah menyerah dulu sebelum berjuang gitu ya. Nah, teman-teman, ya kayak begitulah. Kadang-kadang perjalanan kehidupan itu nggak gampang, nggak susah, banyak lah gitu. Ada yang susahnya, ada yang kadang juga gampang gitu. Tetapi satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita tetap tabah dalam berpengharapan, yaitu adalah kita terus menghadapi segala tantangan, kita terus juga siap sedia memiliki mental yang kuat untuk dapat menghadapi segala konflik dan juga percobaan dan juga segala pergumulan. Karena kehidupan di depan kita itu ibarat gelap gitu ya. Kita nggak tahu apa-apa gitu. Kita sendiri juga memiliki tanggung jawab untuk memiliki masa depan. Kalau misalnya bukan kita lagi yang berbuat, apalagi kan? Nggak selalu orang dapat menolong kita terus. Kita juga perlu sebagai pemuda dan remaja yang sedang mencari jati diri, yang sedang mempunyai harapan akan masa depan, kita juga perlu namanya untuk berusaha untuk menggapai sebaik-baiknya. Nah, soal naik gunung ini saya juga mau cerita nih. Saya pernah juga loh, walaupun badan besar-besar gemuk seperti ini, pernah naik gunung saya dulu. Walaupun gunungnya Gunung Cemen ya, kalau orang bilang itu namanya gunung pemula gitu. Namanya Gunung Andong, kalau pernah dengar. Nah, Gunung Andong itu berada di mana di dekat di antara Salatiga Magelang situlah. Kopeng. Nah, Gunung Andong itu 2019 saya ingat banget.
naik Gunung Andong gara-gara lagi praktek di Semarang, terus pemudanya ada yang suka naik gunung. Naik gunung. Oh ya, boleh. Tapi saya nggak kepikiran naik gunung itu mau ngapain gitu kan. Pokoknya diajakin ramai seru, oh yaudah ikut lah gitu. Begitu diajakin naik Gunung Andong, ngide aja gitu. Aduh mau bawa apa ya, udahlah pokoknya bawanya Magelang ya. Pokoknya daerah sekitaran situlah, Magelang situ. Pokoknya bawa makanan, bawa apa, jas hujan aja saya nggak bawa. Gitu. Pikirnya, oh lah semoga nanti nggak hujan lah gitu mikir. Ya walaupun emang nggak hujan, tetapi ya itu apa namanya kayak suruh olahraga ya biar nanti nggak capek. Nah, cilakanya saya nggak olahraga sampai naik gunung. Begitu naik, waduh kerasa banget itu guys. Waduh namanya udah bawa tas berapa kilo, bawa perutnya berapa kilo juga kan, udah namanya berat belakang gitu, susah jadinya. Udah di tengah perjalanan itu kan berangkatnya malam teman-teman. Jadi kan gelap gulita gitu. Beruntungnya berangkat malam itu juga satu sebetulnya. Jadi kita nggak tahu puncaknya itu di mana, nggak bisa ngeliat. Gitu. Kalau misalnya terang, kita berangkatnya siang, kita ngeliat dulu puncaknya masih jauh, aduh masih berat gitu ya. Makin kita liatin, makin lama jadinya. Sama kayak jam gitu. Kalau kita nunggu sesuatu, makin kita liatin jam, makin lama jadinya gitu. Untungnya berangkatnya malam waktu itu. Jadi berangkat gitu, sekitaran berapa belas orang gitu. Yang lainnya itu badannya kecil-kecil, jadi jalannya duluan gitu. Kisah saya yang paling gede, dan saya nggak tahu arah, jadi kalau naik gunung tuh harus ada satu orang yang paling belakang yang paling ngerti trek gitu. Udah sih saya sama orang yang ngerti trek gitu. Setiap berhenti itu kayaknya setiap berapa menit saya berhenti deh, gara-gara capek gitu kan. Setiap berhenti itu dalam hati selalu agak kesel gitu. Kok mau ya naik gunung? Apa yang buat aku mau naik gunung? Ada nyesel gitu ya. Sempat hilang pengharapan juga gitu. Sempat namanya menyesal lah. Aduh, kok aku mau ikut sih naik gunung gitu kan, nyesel gitu. Udah kayaknya aku naik anak-anak rumah lah gitu. Bukan anak-anak gunung gitu ya, bukan anak-anak alam gitu kan. Makanya kalau kuliah itu nggak pernah ikut apalah gitu kan, nggak pernah gitu. Jadi, aduh, ini ya. Gitu. Tetapi teman ini juga tetap menguatkan gitu baiknya. Bagaimana sesosok lingkungan gitu sangat mendukung saya untuk dia punya semangat gitu. Mas, bisa orang deket, udah tinggal deket kok gitu. Dia bercandanya gitu, udah tinggal deket kok Mas. Ini paling berapa kilo lagi sampai. Dia bercandainnya gitu. Pada saat itu juga saya, yaudahlah, karena saya udah di sini juga, nggak mungkin saya balik sendirian juga ke bawah kan. Nah, saya nggak tahu jalan, daripada nyasar di hutan kan. Akhirnya saya membulatkan tekad lagi untuk, yaudah, ini kayaknya harus menjadi kali pertama aku lah sampai puncak. Harus bisa gitu. Saya membulatkan tekad supaya bisa lah sampai puncak. Tetapi gitu teman-teman. Mungkin nanti yang mau kayak tadi Mas Gali, Mas Jonathan yang mau naik gunung gitu ya. Begitu nyampe puncak, leganya itu wah gitu ya. Mungkin Mas Dini juga pasti ngerti lah. Begitu nyampe puncak itu leganya itu luar biasa gitu. Ketika itu saya baru kepikiran lagi teman-teman. Gile ya, indah banget gitu alam gitu. Itu udah nyampe puncak kayak kita berpikir bahwa kecilnya itu manusia ya. Di antara alam-alam yang luas, alam-alam yang bagus banget gitu ya. Soalnya dari Gunung Andong itu view-nya bagus banget gitu. Bisa ngeliat Gunung Merbabu, bisa ngeliat Merapi, Sindoro Sumbing, macam-macam lah gitu. Lalu saya juga teringat kembali begitu ada di puncak. Coba ya kalau setiap perjalanan tadi aku nyerah gitu. Mungkin aku nggak bakal bisa mendapat penglihatan yang seindah seperti ini. Itu juga teman-teman dengan kehidupan kita. Kita yang sekarang kalau misal melihat masa lalu gitu ya, kita juga mungkin akan berpikir gitu. Aku loh kalau misalnya beberapa waktu yang lalu kalau misalnya aku menyerah gitu ya, pasti aku nggak bakal bisa sampai di titik ini. Mungkin teman-teman nanti kalau udah kuliah, kalau udah kerja, mengingat lagi hal seperti itu, teman-teman akan merasa bersyukur gitu ya. Kalau misalnya aku tabah dan juga terus berusaha menghadapi konflik dan juga percobaan, Tuhan juga akan hadir untuk menolong setiap kita. Ya teman-teman, dengan begitu di akhir firman, saya setiap kita untuk yuk kita ketika ada konflik, percobaan dan juga pergumulan teman-teman, mari kita terus hadapi, jangan menyerah, karena ketika kita tabah dan juga memberikan iman kita kepada Tuhan,
Sama seperti perempuan Sirofenisia ini, Tuhan pun akan hadir untuk menyembuhkan, dan juga Tuhan pun akan hadir untuk memberikan kelegaan bagi setiap yang percaya dan juga memberikan imannya kepada. Amin. Terima kasih Bung Abdi sudah sharing firman Tuhan pada hari ini. Tiba saatnya kita merespon firman dengan menyanyikan lagu pujian Betapa Hati. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Ya, tiba saatnya kita doa syafaat. Untuk doa syafaat diminta kesediaannya untuk Bung Abdi. Teman-teman, apakah ada yang ingin didoakan? Biar nanti sekalian. Oh, untuk Randy semoga bisa lolos SNMPTN. Terus teman-teman ada yang sakit nggak? Saudaranya, keluarganya, kakaknya, adiknya, abangnya, semuanya. Boleh. Boleh, Ya. boleh tuh. Untuk Doain. orang tua yang sedang sakit. Oh iya, Jonathan. Mama Jo, papa, kakak. Mama, Oh, mama. Mamanya Jonathan. Ada lagi? itu kesehatan jemaat IKP Cakung. Oh, yang lagi PTS. Ada lagi enggak? Untuk Amara PTS ya? Udah kali ya? Itu aja, Bung. Cukup. Oke. Ya. Kalau begitu mari rendahkan hati kita, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan atas kebesaran kasih-Mu dan juga kemuliaan dan juga damai sejahtera yang boleh Kau berikan dan kami nikmati ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan yang boleh kami nikmati, khususnya pada hari ini ketika kami juga dapat menjalankan ibadah untuk mendengarkan firman-Mu dan juga memuliakan dan memuji nama-Mu. Ya Allah Bapa, di saat ini juga kami mau menaikkan syafaat bagi-Mu ya Tuhan, terkhususnya bagi setiap kami, setiap rekan-rekan pemuda dan juga remaja GKP Cakung ya Tuhan, di mana setiap diri kami yang memiliki segala pergumulan dan juga kesulitan maupun konflik yang terjadi di antara setiap diri kami Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa diri-Mu lah Allah yang hadir di setiap hati kami, Allah yang mau hadir dan juga mendengarkan keluh kesah hati kami, dan juga Allah yang senantiasa mau memberikan jalan kelegaan setiap jiwa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, dengarkanlah setiap doa kami dan juga pergumulan kami.
Dan juga bagi rekan-rekan kami yang sedang berusaha untuk dapat lolos ujian SNPTN Tuhan, kiranya Engkau saja yang boleh menjadi Allah yang mengerti setiap pergumulan kami dan juga memberikan yang terbaik bagi diri kami ya Tuhan. Dikala itu ya Tuhan, apapun hasilnya tidak kami mau tetap pegang teguh pada diri-Mu saja ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa rencana-Mu lah rencana yang terindah yang akan diberikan bagi setiap kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, berkatilah juga teman-teman kami yang mungkin juga mengejar SBMPTN dan juga untuk mau masuk universitas swasta ya Tuhan. Kiranya Engkau saja yang boleh mendengarkan setiap doa kami dan juga Engkau yang dapat memberikan hasil yang terbaik diri kami. Ya Allah Bapa, berkatilah juga bagi setiap anggota keluarga kami, kiranya Engkau memberikan suasana yang terbaik, suasana yang harmonis bagi setiap keluarga kami. Engkau yang memberikan kasih dari papa, mama, kakak hingga adik kami dan juga diri kami ya Tuhan, sehingga keluarga kami dapat menjadi keluarga yang penuh kasih hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Lalu Bapak berkati juga untuk setiap anggota keluarga kami yang mungkin sedang sakit, hanya Engkau saja yang boleh menjamah mereka, Engkau yang boleh hadir pada setiap diri mereka ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau-lah adalah Allah, Engkau adalah tabib dari segala tabib, menyembuhkan dan juga mengangkat setiap penyakit mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati setiap makanan, setiap obat-obat yang dikonsumsi Tuhan, sehingga segala usaha dan itu dapat menjadi hasil yang terbaik, dapat menjadi membuahkan kesembuhan bagi setiap orang yang sedang sakit pada saat ini. Ya Allah Bapa, berkatilah juga kepada gereja kami ya Tuhan, GKP Fata Cakung ini ya Tuhan, sehingga gereja ini dapat menjadi berkat bagi anggota jemaatnya dan juga bagi lingkungan sekitarnya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa gereja ini adalah gereja sebagai alat yang Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu, dan juga alat yang Engkau pakai menjadi kesaksian akan nama-Mu. Setiap kegiatan dan juga setiap anggota jemaat dan juga setiap majelis dan juga pendetanya ya Tuhan, agar Engkau dapat memberikan kesehatan, Engkau juga dapat memberikan kebijaksanaan, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan merupakan bentuk nyata akan takut akan diri Tuhan. Ya Allah Bapa, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana bangsa dan negara kami merupakan tempat kami tinggali dan juga tempat yang kami cintai ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kepala daerah, dari presiden dan jajarannya hingga RT, RW dan lain-lainnya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan setiap pemimpin memiliki hati yang takut akan diri-Mu ya Tuhan, sehingga segala keputusan dan juga segala kebijakan merupakan bentuk nyata akan takut akan diri-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa, berkati juga mungkin dengan kenaikan COVID-19 ini Tuhan, versi Omikron ini kiranya dapat hadir bagi setiap kami dan melindungi kami, hingga kami pun dapat terbebaskan dari penyakit yang menular ini ya Tuhan. Ataupun mungkin kami yang sedang terjangkit virus ini ya Tuhan, kiranya Engkau juga dapat memberkati setiap kami, agar Engkau dapat mengangkat setiap penyakit ini ya Tuhan. Ya Allah Bapa, inilah syafaat yang mau kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami, karena kami yakin dan percaya bahwa diri-Mu lah Allah yang mampu dan juga yang berkuasa atas segala hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan mengucapkan syukur. Haleluya. Baik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita angkat nyanyian penutup, segala puji syukur. Shalom.
kita buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Biar segala pujian, segala kemuliaan hanya buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan sama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami ya Tuhan Yesus. Mari lebih lagi sama-sama kita katakan, saudara. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sambil angkat tangan kita sama-sama katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. You deserve all the glory, Lord Jesus. One thing, shout for joy. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Sing shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Sing Ya, untuk doa penutup dan berkat diakhiri Bapak, terima kasih. Silakan Bung Abdi. Ya, rekan-rekan remaja dan juga pemuda, kini terimalah berkat dari Tuhan. Terima kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai rekan-rekan pemuda dan remaja dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Amin. Oke. Terima Yang kasih teman-teman. selesai. Foto dong. Foto kan?